dalam program podcast Close Up. Nah, episode kali ini kita sudah membawa juara IBL 2024, yaitu sudah ada Kapten Pelita Jaya, Andika Prastawa dan juga Muhammad Arigi. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat. Ini kan sudah dibawa ya trofi prestisiusnya ya, khususnya mungkin di tahun ini kan final keempat ya bagi kapten berarti? Iya, aku final keempat. Kalau Arigi? Aku final ketiga tahun Final ini. ketiga yang akhirnya Pelita Jaya setelah final 3 kali kandas akhirnya membawa trofi pulang. Gimana nih rasanya khususnya buat kapten dulu deh? Kalau aku ya pasti ya amazing feeling banget ya, senang. Akhirnya bisa bawa trofi buat Pelita Jaya gitu ya. Aku kan selama ini di PJ belum ngangkat piala bareng Pelita Jaya, jadi akhirnya jadi amazing feeling banget lah, bersyukur banget akhirnya bisa dari up and down-nya kita bisa dapetin piala itu, jadi season yang benar-benar fantastis lah. Kalau sebelumnya final-finalnya gimana nih rasanya? Meskipun kita tahu hasilnya final sebelumnya tidak hasil maksimal ya. Yeah. Kalau ya mungkin abis final tahun-tahun sebelumnya cuman kayak yaudah coba lagi tahun depan ya. Kalau yang sekarang kan tahun depan lagi ya gitu. Jadi lebih enak lah gitu sekarang gitu, karena di final-final kemarin udah hampir apa ya? Bingung gitu kenapa udah final final ke final ya ada gampang yang sesuatu banget. Apa yang Gimana kurang nih? ya gitu. Kalau tahun-tahun lalu tuh kayak apa yang kurang gitu dari tahun ini gitu, kayak kalau tahun ini kan menang gitu, jadi kayak tahun lalu kayak lebih excited aja sih ngadapin season tahun depan, kayak ya udah pengen lagi gitu. Kalau yang seperti karena kita udah kayak ngancurin final doang kan orang-orang bilang bisanya final doang sekarang kan udah, jadi kita harapannya Nah, tahun depan kita mentalnya juga udah pada kebikin juga, jadi lebih gampang untuk bisa dapetin juaranya. Arigi sendiri gimana rasanya memenangkan trofi IBL ini? Kalau aku sih benar-benar speechless aja sih, nggak tahu lagi harus ngomong apa sih sebenarnya, karena kan ya 2 tahun terakhir kan masuk final gitu kan, dan ya ini ngikutin tahun aku di IBL juga kan, ini kan tahun ketiga aku juga di IBL, jadi kayak ngerasain juga pertama kali menang di final mungkin. Bener gak sih Kak? Selama gue main kan pertama kali menang. Pertama kali. Iya, pertama kali menang di final. Iya, yang mungkin gue dulu 2013 enggak 2017 kan enggak yang final pertama yang gimana nih, gak kompak nih. yang final pertama yang sebelum 4 berturut-turut kan masih menang sekali kan. Tapi kalau ada gua. Iya. Ada Kak yang di bubble. Ayo. Di bubble yang kalah SM 2-1 lokal. Oh iya. Nah, itu kan baru pertama kali menang, terus kan gamenya 2-0. Jadi kayak kemarin itu Kan sebelumnya Pras Aspak. Terus setelah pindah Aspak malah juara. Nah, terus kemudian setelah di Pelita Jaya final 1, 2, 3 dan keempat ini baru pecah telur ya. Dan Arigi yang ketiga. Nah, khusus buat season ini pengalaman paling seru atau berkesan melawan siapa? Boleh siapa dulu menjawab? Bisa kapten dulu. Paling seru dan berkesan mungkin lawan Dewa kayaknya mungkin di season ya, kalau terus di season mungkin lawan Dewa karena kan mereka abis belum pernah kalah sama sekali gitu kan, terus kita datang juga dengan 2 impor doang, terus bisa mecahin winning recordnya mereka, yaitu ada berkesan juga. Banyak sih sebenarnya yang berkesan di season ini, makanya tadi aku bilang fantastis banget season ini gitu. Arigi? Kalau aku mungkin kalau di luar dari season mungkin BCL ya. Oh BCL Asia ya. BCL Asia. Itu yang menurut aku yang berkesan, karena kan ya. Lawan siapa? Semua game sih Kak. Kalau BCL semuanya sih Kak. Iran. Kan kalau pertama tuh kan kita di Mongolia kan. Jadi sempat ngelawan Mongolia juga, terus sempat kita di Jakarta main ketemu sama Malaysia, sama Hong Kong gitu-gitu, terus Thailand juga, terus yang ya tanpa berkesan lagi kita tambahin di round ketiganya kan yang di BCL utamanya, ketemu Iran, ketemu Jepang, ketemu Korea, dan semuanya itu berkesan sih bagi aku. Kalau kapten kan bahkan sempat mendapatkan emas di SEA Games, berarti apalagi pencapaiannya. Mas ini mau juarain PJ terus-terusan. PJ terus-terusan ya. Atau mungkin ada tawaran lagi gitu, Pak? Enggak berani jawab ya. Tawaran jadi pelatih kali. Kan dari keluarga
coach semua nih. Iya benar. Kebetulan kalau Pras kan ayah ibunya kan jago, ini darahnya murni lah dia, darah basket. Iya kayaknya sih. Kalau lawan terberat siapa selama sepanjang season ini? Kalau di IBL ya, IBL SM sih. Soalnya kita kan di season pun kita 2-0 sama SM kan. Betul. Kita nggak pernah menang lawan SM gitu. Jadi sebenarnya pas di final itu juga kayak kalau mungkin kayak kemarin lawan Prawira kita 1-1 gitu ya. Kita pernah ngalahin gitu. Nah, ini kita belum pernah ngalahin SM sama sekali dan ya tapi bahkan kita juga game belum pertama pernah, juga jauh gitu malah. Yang ini terus belum pernah yang full team juga gitu kitanya kan. Jadi agak ada beban sendiri, kita belum pernah ngalahin, terus game pertama kalah lagi kan. Wah, jadi lebih apa ya, pas menang jadi lebih berkesan aja gitu. Betul. Iya, kalau Arigi? Ya sama kan, mungkin SM juga, karena kan ya seperti Kak Pras bilang tadi kan kita 3-0 di maksudnya dari season kan kita 2-0, terus game pertama kita kalah. Baru yang pertemuan keempat jadi bisa kita bisa bilang kan di final game kedua gitu. Jadi ketika rasanya tuh sama kayak menang game pertama, jadi kayak confidence-nya mungkin lebih naik ketika dia ngadapin game ketiga gitu. Tapi di game ketiga tekanannya apakah seperti apa rasanya? Khususnya kan kebetulan saya menonton pertandingan meskipun lewat layar kaca ya. Kalau Pras kan head to head-nya waktu itu sama Abraham ya, terlihat. Terus kemudian pertandingan kalau menurut saya waktu itu sempat menjaga jaraknya cukup oke karena shootnya Arigi 3 point ya. Menurut saya momentumnya pas. Wah, ini jaga momentum banget nih. Seperti apa tensi waktu itu rasanya? Ya sebenarnya kita kan dari quarter pertama kita kalah 12 poin. Terus first half kita menang jadi 12 poin juga. Ya pengen itu kita tetap langsung ngejauh aja gitu kan. Ya pengen cepet-cepet ya udah pastiin juara, cuman ini nggak bisa. Ya nggak semudah itu juga kan. Terus ya itu tadi aku bilang kita di playoff ini tuh banyak banget yang step up gitu ya, bukan step up dalam hal kayak dikasih minute play berapapun tuh kasih sesuatu untuk Pelita Jaya gitu ya. Di game kedua Agassi bagus, di waktu game lawan Prawira juga Brandon bagus, Reza ada Reza turun, ada aja ya gitu yang step up. Game ketiga Arigi gitu step up. Jadi ya itu namanya kita olahraga tim, jadi ya harus saling melengkapi gitu ya. Jangan nggak bisa ngandelin satu orang doang gitu. Jadi tensinya pasti tinggi. SM juga nggak mau kalah. Ya itu tadi mungkin kesulitan timnya yang bikin kita bisa ambil juaranya. Nah, khusus musim ini kan formatnya cukup unik karena baru home and away kan. Iya betul Kak. Menurut teman-teman gimana rasanya? Apakah better or masih ada satu hal yang perlu kita perbaiki bersama? Kalau aku sih jujur bingung kalau jawab masukkan home away, tapi karena serunya tuh karena kita ngerasain apa sih penonton yang di home kita sendiri. Fanbase-nya fanbase-nya kita punya fanbase sendiri, terus dengan atmosfer home setiap tim kan berbeda-beda gitu, dengan sesuai dengan karakter atau warnanya lah gitu. Itu yang menurut aku yang seru gitu kan. Terus juga entertainnya juga yang disajikan sama setiap tim kan juga berbeda. Itu sih yang menurut aku spesial. Jadi benar-benar kayak home away tahun ini tuh benar-benar merasa rumah aja gitu. Kalau aku especially di playoff ya gitu yang kemarin. Ya kalau aku lebih capek sih pastinya. Lebih capek karena banyak pergi, perjalanannya banyak, terus pulang juga istirahatnya nggak terlalu banyak gitu kan. Tapi ya itu tadi baru berasa banget kita home-nya tuh ya pas playoff, karena kan ya walaupun emang kita kan tahun ini season itu masih pindah-pindah banget kan. Nah di playoff ini kita dari awal udah nentuin di Tangerang, latihan juga dari sebelum playoff latihan di situ, pulang dari mana latihannya di situ terus. Jadi lebih berasa sama ya itu atmosfer ya dibikin orange semua, terus ada kata-kata untuk kita. Jadi itu yang buat menurut aku menarik di home and away, itu yang bikin menariknya. Jadi emang ada home court advantage-nya ada. Dibandingin dengan format series sebelumnya? Kalau format series tuh lebih enak mungkin ya, karena kan misalkan kita satu minggu di satu kota, terus kan habis tandingan kita ya ada rest misalkan 1 hari, terus latihan di situ juga, balik ke hotel lagi, terus besok tandingan lagi kan. Kalau home away kan berbeda. Jadi misalkan kita habis tanding di sini, besok kita harus flight lagi, terus besok sore latihan, besok tanding lagi. Ya itu kan berbeda gitu jadinya.
Yang biasa kita rest 1 hari full, sekarang kita di perjalanan mungkin jadinya. Berarti ada plus minusnya ya masing-masing, meskipun masih. Ini baru musim pertama. Sepertinya kalau untuk fanbase ini format home away lebih menarik bagi penonton karena ngerasa hominya ya, karena ngerasa memiliki klub dan kayak ikut berjuang sebagai pemain kesekian yang hadir itu betul, Kak. Sangat kerasa ya. Lalu bagaimana nih peran dari pelatih Winar sendiri di musim ini? Ya Coach Ahang kan dia take over tuh di tengah musim lah, bisa dibilang di tengah musim. Yaitu dari awal dia take over, dia udah bilang, Pras bantu ya gitu. Maksudnya kita kan udah sering kerja bareng juga. Ya Coach Ahang is Coach Ahang gitu ya. Kita tahu dia gimana, kapasitasnya gimana. Enaknya dia tuh bisa diajak ngobrol gitu, bisa diajak tukar pikiran juga gitu kan. Kalau emang itu bagus buat Pelita Jaya, dia pasti mau, bukan yang tipe yang kayak pelatih strict gitu. Jadi ya, terus sama semangatnya dia yang membara-bara itu yang mungkin ngebuat energinya anak-anak, itu yang energi itu setiap ya mau di latihan mau di game itu ya selalu ada gitu sampai buat Coach Ahang. Itu sih menurut aku energinya sih. Energinya dia bisa ngebawa kita tuh jadi gimana ya, Kak? Ya pasti lebih inilah, masa kalah semangat sama pelatih sendiri. Iya, itu kayak gitu sih. Main aja ada kan momentum gitu. ini enggak menurut kalian, wah ini saya optimis nih dengan strateginya coach bisa bawa PJ juara gitu. Sebenarnya bukan lebih ke strategi, lebih ke personalnya Coach Ahang ya sih. Personalnya Coach Ahang. Momentum apa itu? Soalnya dari dia pertama take over dia bisa ngomong ke pemain asing juga gitu kan. Jarang gitu ada pelatih lokal yang bisa marah ke pemain asing gitu, bisa ngatur pemain asingnya kan. Jadi itu kan biasanya ketakutan banyak orang, kayak pemain asingnya ngelihat pelatih lokal tuh nggak respect gitu. Tapi dia bisa direspekin. Jadi oke, itu udah plus sendiri lah buat dia. Terus urusan strategi kan itu ya overall aja lah, itu semuanya ya kita bisa juara berarti kan strateginya bagus-bagus aja gitu kan. Jadi ya tapi lebih ke personalnya yang gue suka sama Coach Ahang sih. Pernah dimarahin gak sih kalian? Sering pasti. Dimarahinnya biasanya kenapa itu? Ya tapi dimarahinnya dia fair gitu ya, kayak ya gue salah, Arigi salah ya sama dimarahin lebih gitu. Ke ngasih tahu lah ya. Ya karena kan kita misalkan ada game plan-nya ini, ya kalau kita melenceng sedikit gitu ya, dimarahin pasti. Tapi nanti kalau gue ada punya alasan, gue kasih tahu, iya tapi ya jadi bisa gitu. Tapi kalau di lapangan ya, kalau gue pribadi kalau lagi dimarahin pasti gue terima gitu. Nanti tapi bisa nanya, tadi kenapa coach, kok gue salah, kan gue bisa gini gitu. Dia jelasin, oh oke. Jadi lo maunya gini ya, oke. Jadi enak gitu ya. Kalau karena tadi udah disebut ya dengan banyaknya pemain asing di Liga Basket ini, salah satunya di Pelita Jaya sendiri. Menurut kalian apa yang dampak positif yang dibawa dengan adanya, khususnya beberapa di Pelita Jaya kan ada ex pemain NBA yang diajak untuk gabung untuk memperkuat. Menurut kalian seperti apa? Kalau dari aku sih mungkin pengalaman mereka dan yang alhamdulillah juga misalkan ya pemain-pemain asing kita sekarang yang kemarin itu banyak ngebimbing juga gitu buat pemain-pemain muda ke timnya gitu, memberi dampak positif. Terus kita juga di latihan juga jadi ya gimana ya, jadi kayak ada jaga pemain NBA ini, ex NBA, kita bisa banyak belajar buat sama mereka, rutinitas mereka latihan shooting atau apa, itu yang bisa kita contoh gitu ketika di lapangan. Ya itu yang banyak bisa diambil gitu. Dan karena kita satu tim ya di latihan kita ketemu setiap latihan kan, ya udah jadi kayak ada semangat sendiri dong. Gue bisa jaga mereka di latihan aja, berarti gue harusnya bisa dong ketika bertanding, ketika jaga yang mungkin pemain lokal ataupun yang pemain asing-asing yang lain. Kalau aku sih lebih kayak gitu sih, Kak. Dari Pras? Iya, itu sih positifnya, mereka bisa ngasih pengalaman mereka yang selama udah bertahun-tahun lah di liga apapun itu, di NBA, dia main di mana, dan kita beruntung banget gitu dapat pemain asing yang berkualitas lah ya. Iya, dan mereka benar-benar mikirin timnya gitu, bukan mengayomi. Even mereka masih menerima kritik juga gitu, walaupun mereka udah
ex pemain NBA udah main di mana-mana gitu, tapi masih bisa menerima kritik atau ya buat berkembang bareng. Mereka pun masih pengen berkembang gitu. Sering ngobrol gak sih di iya, latihan di luar latihan? sering banget gitu. Takutnya kan ada kayak aduh sungkan atau gak enak tuh. Nggak ada ya di PJ ya. Nggak ada. Itu yang kan aku bilang tim kita solid banget sih. Ada mimpi nggak untuk mungkin bisa ke NBA gitu? Mungkin buat Arigi kali ya. Kalau aku mungkin overseas dulu kayaknya. Kalau gue nanti anak-anak gue kasih ya. Kalau aku kayak mungkin lebih ke overseas aja sih Kak. Main di liga-liga luar. Itu kalau aku sih lebih ke situ dulu. Targetnya mungkin ada yang dituju nggak Arigi, mungkin main di liga luar mana gitu? Kalau aku sih pengennya di NBL One Australia sih kayaknya. Australia. Iya. Kenapa Australia? Mungkin ya karena paling dekat atau mungkin paling dekat juga dan peringkat dunia basketnya kan juga tinggi kan, maksudnya untuk dunia gitu. Kalau nggak salah ya sekitar 5 besar ya. Bikin usaha kopi di Australia kan? Enggak Kak, maksudnya kan ke usaha jadinya. kan dekat, terus kan ada opportunity-nya mungkin masih bisa, dan tim NBL One kan juga banyak gitu. Tapi so far menurut kalian menjadi atlet basket di Indonesia gimana sih? Apakah menjanjikan atau apakah kalian pengen banting nih? Kayak yang senior sebelumnya kan ada yang jadi artis gitu. Siapa? Densu Sumargo. Maaf nih disebut. Halo. Kalau aku pribadi sih sekarang sih menjanjikan ya gitu ya, selama ya lu berprestasi, selama bisa ngatur keuangannya dengan baik, itu sih menjanjikan sih. Udah bisa untuk ya aku kayak sekarang ya semua dari basket gitu. Even mungkin dulu lah ayah bunda kan juga dari basket gitu. Betul. Ya walaupun belum segila sekarang aja bisa aku hidupkan. Berarti kenapa orang bisa bilang nggak menjanjikan? Ya enggak, itu tergantung orangnya lagi gitu, berprestasi atau harus ditekuni aja sih Kak sebenarnya. Harus ditekuni ya, seperti Kak Pras bilang ya, berprestasi juga terus bisa kasih performa juga kan, misalkan ya performa kita dilihat ya di situ ya. Iya, yang bisa bikin kita sampai sekarang gitu. Argi sendiri kepikiran gak sih dulu cita-cita menjadi pemain basket? Enggak sama sekali. Enggak, dulu apa cita-citanya? Cita-citanya jadi kerja di pabrik Kak. Kok pabrik? Kenapa pabrik? Masih ingat aku pertama kali, aku lulus kuliah, terus aku ditawarin kerja di pabrik. Di UPH dulu ya? Dulu aku di UPH, terus aku kerja kan. Aku nanya Kak Pras, Kak, aku main basket dulu apa langsung kerja ya? Aku bilang gitu. Terserah lu katanya, mau main apa enggak katanya. Akhirnya mikir-mikir ya udah deh Kak, gue main dulu deh katanya. Iya, dia tiba-tiba nelpon, Kak gue mau main nih Kak. Oh ya udah bentar ya. Iya. Pabrik seperti apa yang dibahas? Karena aku kan jurusannya teknologi pangan kan. Oh, teknologi pangan. Iya, jadi ya berhubungan dengan R&D, QC semuanya gitu. Jadi ya berhubungan ya pasti di daerah pabrik lah gitu. Tapi bersyukur nggak dengan langkah yang akhirnya diambil menjadi pemain basket? Bersyukur banget gitu. Kalau nggak salah waktu itu ke Indonesia Patriot ya? Iya, Indonesia Patriot dulu tahun pertama, baru tahun kedua, ketiga, dan keempat. Iya, kalau di PJ-nya ketiga, kalau mungkin di season IBL-nya season keempat. Kalau dari Pras jadi seorang atlet basket, di mana memang lahir di lingkungan basket, apakah memang diarahkan waktu itu atau memang diberi kebebasan sebenarnya? Sebenarnya diberi kebebasan sih, tapi memang akunya suka basket. Dulu sempat ada yang nawarin jadi atletik, karena dulu aku atletik juga karena waktu itu aku ikut apa sih yang 4 cabang itu, lari, lompat jauh, lompat tinggi, sama tolak peluru. Nah itu tapi tetap sport ya? Iya, tetap sport. Terus ditawarin main bola juga waktu itu, ditawarin ikut ke tim bolanya gitu, tapi tetap sukanya basket gitu. Jadi nggak diarahin pun emang sukanya basket gitu. Tapi kan emang udah kelihatan bibitnya ya. Kan dari bapak ibunya. Betul. Nggak mungkin lari. Iya. Kalau tiba-tiba atletik kita kaget ya. Iya, nggak kebayang juga sih. Coba lu bayangin dah. Tolong editor dibikin lari jadi atlet. Kepalanya bikin lari. Iya. Tapi menurut kalian so far ekosistemnya sih, kita bilang ekosistem ketika agar masyarakat atau adik-adik ini yang pengen menjadi atlet, khususnya atlet apapun itulah, mungkin khususnya ini atlet basket ya, karena kalian memang sudah berkecimpung di bidang itu, apa yang harus dilakukan ketika memang pengen meniti karir sebagai atlet gitu? Ini sih lebih ke tadi ketekunan itu.
yakinin aja gitu, jangan setengah-setengah gitu kalau udah nyebur ya sekalian. Sebenarnya di bidang apa apa ada orang dalam, enggak ayah ibu. Ya, kalau secara skill maksudnya ya. Iya. Kalau kayak Arigi, kayak siapa sih, Abraham Damar gitu ya. Siapa orang dalamnya? Betul. Dia dari mana? Dari Bangka. Sekarang bisa kayak gini, sekarang usahanya siapa? Usahanya dia gitu. Iya, betul. Jadi bukan masalah itu orangnya aja gitu. Sebenarnya di bidang apapun kan. Mau di bidang apa, di bidang kalau setengah-setengah pasti ya nggak akan jalan gitu. Jadi pertama ya kalau aku pribadi tuh jalanin dulu apa yang kalian pengen, terus jangan terpengaruh sama omongan-omongan orang kayak lu nggak bisa di basket. Pernah nggak digituin? Khususnya kalau Pras mungkin kan ada tekanan sendiri ya karena ayah ibu sebagai coach, kemudian Pras kan dulu dituntut untuk lebih. Waktu aku di Aspak pun tuh sebenarnya kayak banyak yang bilang ngapain diambil sih, orang kecil pendek gitu kan, ngapain diambil gitu. Ya udah aku cuma bilang ya udah nanti kita lihat aja di lapangan gitu. Karena itu kalau aku mikirin itu kan kayak ya ngapain, mereka juga siapa, aku nggak kenal ngomong orang-orang itu. Yang aku kenal juga cuman kalau ayah bilang ya jalanin aja, ayah bunda orang-orang yang disayang jalanin ya jalanin aja gitu. Jadi kalau udah mikirin omongan orang ya itu nggak akan berhasil. Jadi yakinin dulu, jangan biarin omongan orang tuh menentukan apa yang kalian pilih gitu. Iya betul. Arigi. Betul sih dari kata Pras. Aku kan dari Kalimantan ya, dari Banjarmasin gitu kan. Yang gak pernah kepikiran juga yang aku bilang tadi bermain profesional basket. Dulu aku pengennya yang main basket bisa nganterin aku buat dapat sekolah gratis aja dari SMA, kuliah gitu kan. Ya beasiswanya ya. Iya beasiswanya itu yang bikin sampai sekarang gitu. Jadi kayak SMA dapat beasiswa, tiba-tiba kuliah dapat beasiswa lagi dan ada opportunity untuk bisa main profesional. Jadi akhirnya diambil gitu. Menurut kalian, apa yang harus diperbaiki dari industri basket di Indonesia agar menjadi lebih baik? Yang harus diperbaiki ya? Mungkin sekarang udah bagus kan? Udah menuju bagus. Apa yang harus ditingkatkan nih? Apa ya? Mungkin pertandingannya dibanyakin. Pertandingan dibanyakin. Atau enggak, kan ini kan sekarang ada yang asing. Terus ada juga mungkin liga lokalnya nanti yang lokalan aja kayak kalau nggak salah ya, setahu aku di Filipina tuh ada yang liga sama asing, ada juga liga yang lokalan doang. Tapi mungkin jadi panjang gitu kan, ininya lebih. Tapi kan ya namanya semakin sering bertanding pasti kan semakin seru, semakin jago-jago juga pemain-pemainnya gitu kan ya. Ya itu logikanya kan begitu ya, mungkin itu kali ya, pertandingannya ditambah. Terus ya timnya udah bertambah juga sekarang kan. Jadi udah menuju situ sih. Mungkin pasti juga dari IBL juga udah memikirkan sampai situ sih ya. Cuman ya kalau dari aku pribadi ya pasti itulah, kalau logikanya pertandingan tambah banyak, terus persaingannya juga tambah sengit, pasti tambah baik lagi liganya gitu. Oke, dari Arigi. Kalau aku sih mungkin pemerataan pertandingan aja sih Kak, karena pertandingan. Iya, mungkin karena aku dari Kalimantan kan. Kalau pertandingan tuh di daerah tuh sedikit gitu Kak. Jadi kebanyakan harus yang profesional ya? Atau seperti apa? Umur kecil pun masih muda, iya, umur kecil pun masih sedikit gitu. Jadi kayak kompetisinya tuh kurang kalau di daerah gitu. Pasti kan di kota-kota besar atau di Jawa gitu. Jadi kayak harus merantau dulu ke Jakarta atau daerah Jawa mungkin baru bisa dapat kompetisi yang banyak, terus kompetisi yang bisa kompetitif gitu kan. Karena kalau di daerah itu Kak ya pasti kalau yang pasti didapatkan pasti stereotipnya itu atlet aja gitu. Bukan yang dipikirkan sampai sekarang gitu. Ya kebanyakan ya aku pengen mematahkan stereotip itu gitu. Kalau misalkan kalau aku hidup dari basket pun bisa gitu. Karena di daerah tuh pasti kayak orang-orang tua pasti kayak jadi PNS, polisi atau itu kerja. Iya masih kerja di bank itu tuh pasti gak kayak ya itu bukan influencer atau YouTuber sekarang ya. Iya, masih gak gitu. Jadi itu masih waktu pun papaku pun mungkin kayak waktu lulus kuliah SMA mamaku masih kayak harus polisi. Terus papaku lulus kuliah ya udah kerja masukin PNS aja atau apa IPDN. Tapi apa yang membuat Arigi bisa meyakinkan orang tua sampai akhirnya memilih dan didukung bahkan gitu? Karena kalau mama janjinya cuma lulus S1. Terus kalau yang ngakinin ya karena aku sukanya main basket gitu. Lebih kayak itu aja gitu. Apakah waktu itu diminta untuk membuktikan kejuaraan dulu atau enggak ada sih. Kalau dari teman-teman nih sekarang, bagaimana tipsnya untuk bisa masuk istilahnya menjadi pemain profesional di klub gitu? Kalau atlet kan mungkin
ada yang minat, ada yang bakat ya. Nah, tapi kalau pengen meniti ke klub tuh seperti apa sih jalurnya kalau menurut kalian? Apakah sekarang perlu ada istilahnya jemput bola klub-klub itu ke sekolah, atau sekolah yang harusnya memperkenalkan diri ke klub untuk seperti apa? Kalau sekarang kayak udah banyak banget gitu ya klub. Jadi sebenarnya kan pasti tim-tim yang IBL itu kan ngelihat ke klub-klub kan nyari pemain juga dari klub-klub kecil gitu kan, klub-klub. Ada tim scoutingnya gitu. KU ini, KU12, KU14 udah dilihat gitu. Dan sekarang menurut aku lebih gampang lagi karena dulu kan nggak ada YouTube pertandingan ini di YouTube. Dulu ya orang harus misalkan pertandingannya di Cirebon atau di Surabaya ya harus ke sana gitu kan. Kalau sekarang tinggal lihat di YouTube, ini bagus nih, bisa dicoba nih. Jadi sebenarnya ikut klub aja, lu perform di klub pasti dilihat gitu. Sekarang pasti dilihat, banyak banget sekarang platformnya untuk bisa dilihat orang untuk ikut latihan di klub sih. Sekarang udah jalurnya lebih banyak lagi gitu dibanding dulu ya. Jangan bergengsinya juga banyak kan sekarang, misalkan dari SMA, kuliah, ada liga mahasiswa gitu kan. Ya pasti kan tim-tim juga biasanya lihat dari sana. Terus sekarang ya yang seperti Kak Pres bilang, ya sosial media aja dari tahun 2015 sampai sekarang tuh beda exposure-nya untuk seorang pemain basket gitu. Dan sekarang akademi ngadain pertandingan pun mereka disiarin di YouTube atau live Instagram apa gitu, seperti itu. Jadi kayak lebih gampang lah untuk sekarang Kak. Jadi kayak ya udah ikut pertandingan, ya tekunin, latihan terus gitu. Kalau ini beberapa pertanyaan terakhir nih. Kita akan tanya mengenai bagaimana pendapatnya timnas basket Indonesia. Dari Pras gimana? Yang mungkin sudah membawa medali nih di SEA Games emas. Timnas ya, apa yang harus dibenahi dan ditingkatkan khususnya kalau emang sudah bagus? Sebenarnya sih aku kan timnas udah dari 2013 gitu ya. 2013 perubahannya udah banyak banget gitu sampai kita akhirnya bisa gold medal gitu ya. Itu ya panjang banget gitu. Jadi emang yang kemarin kita di gold medal itu kita berkelanjutan gitu ya. TC-nya tuh berkelanjutan gitu, nggak cuman pas ada event baru gabung, tapi ya ada sih kayak gitu, cuman balik ke tim tapi ada latihan lagi gitu kan. Nah itu mungkin terus seperti itu terus. Mungkin ada jenjangnya juga gitu kan. Sekarang timnas U18, U16 misalkan ada yang bagus gitu ya, di keep lah itu, dipantau terus gitu loh buat jadi jangan sampai, soalnya kayak banyak dulu teman-teman aku yang U16 kayak sebenarnya jago-jago gitu tapi hilang aja gitu. Pas aku masuk di timnas senior, yang lain udah ada yang kerja, ada yang udah nggak basket lagi, jadi nggak terpantau gitu kan. Mungkin kalau jenjangnya kayak gitu pasti lebih, kitanya juga ngeliat kan, tim muda kita bagus juga ya gitu. Terus tim muda kita dibarengin sama seniornya, jadi tahu gimana level permainan senior, jadi bertambah terus. Kalau aku sih mungkin itu sih jenjang dari yang timnas U18 sampai ke seniornya itu tuh harus lebih jelas lagi gitu. Berarti pembinaannya ya berarti ya. Pembinaan program pembinaannya aja sih. Sama sih Kak, pasti kayak gitu aja. Kurang lebih sana. Ada masukan untuk misalnya pembenahan istilahnya dari mulai sejak kecil di sekolah harus seperti apa gitu? Mungkin yang pernah dirasain ketika di sekolah aku nggak pernah dapet pendidikan mengenai olahraga, menjadi atlet nih, paling cuma buku paket doang gitu. Itu dulu sih buku paket. Nggak tahu ya. Kalau itu sih lebih ke hobi sih Kak. Iya lebih ke hobi aja gitu, nggak ada yang penyuluhan kalau jadi atlet itu, seperti ini. Iya tadi kan pembinaan itu kalau merekanya memang udah berbakat atau udah terlihat dari kecil gitu ya, kalau diarahkan gitu kan, satu tim ini benar-benar sering ngumpul di apa ya namanya ya, kayak ya bareng terus lah kalau bisa gitu kan, dibiayai juga gitu kan, terus tahu jenjangnya dari sini ke klub ini, dari kuliah ini gimana, jadi nggak ada yang hilang-hilangan. Harusnya sih lebih bagus lagi gitu ya. Jadi kita kayak sekarang aja aku tuh ke timnas yang muda-muda kayak wih baru-baru ya, aku nggak terlalu tahu gitu kan, karena harusnya kan tahu terus gitu kan, kita sama-sama tahu, sering ketemu juga, harusnya kan bisa begitu. Setiap kompetisi kok baru gitu ya. Iya bisa gitu. Ada lagi? Jadi ada mau disampaikan? Enggak sih, jadi sama kayak Kak Pras, jadi pemain sama orang-orang tuanya itu bisa yakin kau nih ada jenjangnya gitu, jadi tahu buat nge-reach the goal-nya tuh seperti apa gitu. Terakhir silahkan disampaikan kepada mungkin supporter fans dari Pelita Jaya buat
apa ucapan yang harus disampaikan karena mungkin sudah mendukung selama ini dari Pras? Silakan. Dari aku buat PJ Holic, buat IBL fans PJ Holic, terima kasih udah dukung kita di season ini, bikin home kita selalu seru, apalagi di sistem home and away, walaupun kita home pindah-pindah tapi kalian tetap selalu ada dimanapun itu. Jadi aku makasih banget, ini gelar juaranya buat kalian juga. Kita ketemu di Indonesia Cup dan season depan. Oke, dari Argi nih yang selalu FYP ini. Buat PJ Holic dan IBL fans, thank you banget buat season ini, apalagi especially untuk PJ Holic udah sabar nunggu kita dan akhirnya bisa kasih trofi buat kalian dan kita bisa juara bareng-bareng tahun ini, dan mohon supportnya terus buat Indonesia Cup dan season-season selanjutnya, dan semoga kita bisa juara lagi yang ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8 dan seterusnya. Oke, thank you guys, khususnya buat Pras dan juga Arigi yang sebentar lagi ulang tahun ya. Oh iya. Leo Boy dan juga Aquarius Boy, ulang tahunnya sama loh. Cuma beda nasib aja. 12 Februari. Baik, terima kasih Sobat Antara, demikian obrolan kita kali ini dengan juara IBL 2024 yaitu Pelita Jaya bersama dengan Andakara Prastawa dan Muhammad Arigi di podcast Close Up. Sobat Antara, nantikan podcast selanjutnya di YouTube Antara TV Indonesia, Spotify Podcast Antara, Noise Podcast Antara, dan sampai jumpa di berita baik selanjutnya. Dadah. Bye.